Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SFC. Semoga kalian tetap semangat dan tentunya selalu sehat. Seperti yang saya tulis di judul video ini, bahwa pinjol atau pinjaman online tidak dapat menagih ke nasabahnya jika sudah 3 bulan, dan ada sedikit materi tambahan penguatan mental untuk Anda korban pinjol ilegal. Yang pertama yaitu setelah 90 hari, fintech legal tak boleh menagih. Lalu bagaimana kasusnya di lapangan? Masih banyak yang nyatanya setelah 90 hari masih menagih, kemana OJK atau AFPI? Apakah mereka tahu tentang ini, bahwa kenyataan di lapangan masih banyak terjadi kasus-kasus tersebut? Buat teman-teman yang gagal bayar sampai 90 hari masih ditagih, apalagi penagihannya sampai kasar, sampai memaki-maki. Kemana OJK dan AFPI ini? Bagaimana dengan regulasinya, apakah benar begitu? Di sini ada sedikit kutipan dari Bapak Hendrikus Pasagi, yang mengatakan bahwa peer-to-peer lending atau pinjol hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari. Setelahnya pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus. Dan konsekuensinya mereka akan bisa meminjam dari P2P lending dan perbankan lagi. Itu konsekuensinya. Lalu bagaimana, apakah Anda terima dengan konsekuensi itu? Pasti terima-terima saja, karena itu sudah konsekuensinya. Lalu kenapa setelah 90 hari kok masih menagih? Jadi begini, saya membuat video ini bertujuan untuk korban-korban pinjaman online yang masih tertagih setelah 90 hari. Ayo kita bersama-sama untuk bilang, stop saat ditagih dan tidak usah dibayarkan atau mencicil lagi. Oke, stop untuk membayar jika sudah gagal bayar selama 90 hari atau 3 bulan. Dan satu pesan dari saya, tidak usah takut menghadapi DC. Pinjaman online baik legal maupun ilegal. Dan lanjut ke pembahasan resiko-resiko gagal bayar di pinjaman online ilegal. Di sini saya pun sangat kesal, khususnya untuk pinjol-pinjol ilegal yang semakin menjamur di Indonesia. Yang penagihannya semena-mena, bahkan sampai membuat orang-orang melakukan hal nekat seperti bunuh diri, karena tidak kuat lagi dengan teror DC pinjol ilegal. Saya tanya lagi, kemana OJK dan AFPI? Sampai saat ini masih banyak bertambah dan terus bertambah korban-korban pinjol ilegal ini. Lalu bagaimana jika Anda terjerat pinjol ilegal dan gagal bayar, apa konsekuensinya? Poin pertama, Anda akan dimaki-maki saat Anda menerima telepon dari DC pinjol ilegal. Pesan dari saya, Anda tidak usah takut, karena mereka hanya memaki dan menekan mental Anda agar Anda bisa membayar. Poin kedua, data Anda akan disebar dan Anda akan dipermalukan ke kontak-kontak telepon yang ada di handphone Anda. Poin yang kedua ini yang mungkin membuat Anda malu, yang membuat Anda selalu tertekan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sangat mudah. Pertama, Anda broadcast ke seluruh kontak Anda bahwa data Anda telah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, Anda harus tenang. Harus terima dengan keadaan atau perubahan sikap dari teman-teman atau keluarga yang tidak mau mengerti dengan alasan yang Anda broadcast tadi. Karena mereka atau teman-teman keluarga Anda tidak tahu dengan dunia perpinjolan, maka dari itu harus Anda maklumkan. Dan yang ketiga, Anda harus lebih sehat pikiran dan selalu berpikir bahwa Anda itu tidak sendiri, banyak kok yang seperti Anda. Lalu bagaimana jika data Anda sudah disebar? Data disebar sama dengan lunas. Anggap saja hutang Anda lunas jika data Anda sudah disebar atau dipermalukan. Di sini ada satu yang harus Anda ingat bahwa menghadapi DC pinjol ilegal pikiran Anda harus tenang dan rileks, karena DC pinjol ilegal ini hanya meneror dan membuat Anda terbunuh secara perlahan oleh tekanan-tekanan dari ucapan DC tersebut. Maka menghadapi DC dari pinjaman online ilegal pikiran Anda harus tenang dan rileks, agar Anda tetap sehat dan tetap dapat beraktivitas seperti biasanya. Carilah info sebanyak-banyaknya tentang resiko-resiko dari gagal bayar pinjaman online ilegal. Anda tidak sendiri. Pasti banyak yang akan membantu Anda dan mensupport Anda agar lebih tenang dan memahami lagi apa arti hidup ini. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.